البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada kitab ini. Namun nanti ada beberapa tambahan yang dikenal dengan tatimah, penyempurna, itu yang agak panjang. Wa illa, kalau kita mencukupkan dengan yang inti daripada syarah al-wajibat ini, na barakallahu fikum, tinggal 2 lembar lagi. Na barakallahu fikum, tapi yang tatimah nanti karena bisa dikatakan bagus, kita pun akan membacanya walaupun secara berlahan-lahan. Na'am barakallahu fikum, mengenai hukum tinggal di negara kufar tanpa alasan yang syar'i itu hukumnya bagaimana? Kemudian tinggal di negara kufar tapi masih bisa menegakkan syariat Islam. Kemudian tinggal di negara kufar untuk bekerja, bukan untuk berdakwah. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang akan kita baca nanti pada pembahasan tatimmatun, yaitu penyempurna. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nam qala al-muallifu asbahullah al-khamisu, itu ya. Naam. Al-khamisu yang kelima, alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Masalah mengenai taghut. Sudah kami sebutkan wa taghut. Nah, barakallahu fikum, itu banyak sekali. Namun kepala-kepala taghut itu ada 5 itu. Nah, yang kelima adalah alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Yaitu orang yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha untuk diibadahi. Sudah tahu dia itu selain Allah, tapi kalau diibadahi ridha, dia senang, mau gitu loh ya. Nah, bahkan sebagian mereka berwasiat, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong kuburanku ini ditinggikan, setelah itu disembah misalkan. Nah, ini berbahaya sekali. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima adalah apa? 6 orang yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha untuk diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa man yaqul minhum wa lam yaqul minhum inni ilahun min dunih, fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz zalimin." Apa? Wa man yaqul ya? Apa? Tadi apa? Orang banyak kuliah. Tapi enggak masalah, mungkin dengar ya. Wa man yaqul minhum inni ilahun. Betul ya? Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz zalimin. Dan siapa yang berani mengatakan kepada mereka atau di antara mereka, sesungguhnya aku adalah ilah selain Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada yang seperti itu, maka kami akan balasinya dengan neraka jahanam. Dan seperti itulah kami membalasi orang-orang yang zalim. Enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Sesungguhnya aku adalah ilah. Adapun Firaun yang mungkin antum sering mendengarnya ayat-ayat mengenai Firaun yang mana mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Kemudian juga mengatakan na'am barakallahu fikum malakum min ilahin ghairi. Jadi dia ngaku ilah, mengatakan Rabb, itu bukan berarti dia itu dalam keadaan keyakinan dia sombong. Sebabnya karena apa? Sombong dan angkuh menolak kebenaran. Na'am barakallahu fikum. Wa illa Fir'aun sendiri
mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengakui ya, dan bukan menyeru mendakwakan, tidak, mengakui. Nah, barakallahu fikum, iblis juga mengakui bahwasanya Allah Ta'ala Rabb, tapi pengakuan rububiyah tidak sempurna. Harus diiringi dengan pengakuan apa? Al-uluhiyah, sudah kita lewati. Naam. Qala asy-syarihu asbahullah at-taghutu al-khamis min ru'usit tawaghit. Taghut yang kelima dari pemimpin-pemimpin taghut yang ada, alladzi yu'badu min dunillah ay ma'allah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah wa huwa ay al-ma'bud radin bil ibadah al-masrufah lahu fa huwa taghutun. Yang kelima adalah, kata beliau, yaitu orang yang diibadahi selain Allah Ta'ala bersama Allah dengan berbagai macam jenisnya ibadah. Nah, kemudian yang diibadahi tersebut ridho. Bayangkan, yang diibadahi ridho, yang disembah itu ridho. Berbeda halnya kalau enggak ridho. Kalau enggak ridho lain, tapi dia ridho, senang, bahkan menerima gitu loh, bahkan menyuruh. Nah, itu berbahaya. Nah, ibadahilah aku. Ridho aja sudah berbahaya, ini nyuruh misalkan. Allahul musta'an. Ridho dengan apa? Ridho dengan diibadahi al-masrufah lahu. Ridho dengan ibadah yang dipalingkan, yang ditujukan kepadanya. Fahuwa taghutun. Maka orang tersebut adalah taghut. Allahul musta'an. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridho, mau diibadahi, maka dia taghut. Paham ya? Nah, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridho, maka dia dikatakan taghut. Fa kharaja bidzalika man ubida min dunillahi wa huwa lam yarda bidzalik. Keluar dari penjelasan tersebut orang yang diibadahi selain Allah tapi dia tidak ridho. Beda nih ya. Disembah tapi enggak ridho. Kal anbiya, seperti para nabi. Yang mereka mengatakan agama, misalkan agama Katolik atau Kristen, nah walaupun mereka mengatakan contoh Nabi Isa adalah anak Allah, Nabi Isa adalah Rabb mereka, tapi Nabi Isa sendiri kalau seandainya tahu seperti itu, ridho enggak kira-kira? Nah, bukan taghut berarti. Syaratnya dia dikatakan taghut manakala ridho. Ridho, na'am. Wal malaikah, dan para malaikat, wal auliya, dan para wali, wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka. Di taghut yang kelima apa tadi? Yang kelima tadi taghut yang kelima. Orang yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho, itu yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, fa innahum lam yardau bidzalik. Mereka semuanya, para malaikat, para wali, para nabi, mereka tidak akan pernah ridho. Bal yatabarra'una minhum wa min ibadatihim lahum, dan bahkan mereka berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari peribadatan mereka yang diserahkan untuk mereka. Kama dzakarallahu dzalika anhum fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsiratin wa ahadits syahiratin. Sebagaimana yang Allah telah menyebutkan tentang hal tersebut di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah telah menyebutkan, dan di dalam hadis-hadis yang sangat masyhur dan juga banyak. Faman ubida wa huwa radin bil ibadah sawa'un kanat zahiratan aw batinatan fahuwa taghutun mal'un. Ini perhatian baik-baik ini. Maka barang siapa yang disembah, diibadahi dalam keadaan dia ridha, baik secara terang-terangan nampak ataupun secara sembunyi-sembunyi, fahuwa taghutun mal'un. Maka dia dikatakan taghut terlaknat. Paham ya? Syaratnya ridha tadi itu. Mahum insyaallah? Naam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yaqul minhum, ai man idda'a minhum, siapa yang berani mengaku-ngaku di antara mereka, wa humul malaikah alaihimus salam, dari kalangan, dan mereka adalah para malaikat alaihimus salam, wa hasyahum min dzalik. Enggak mungkin. Sekali lagi enggak mungkin, tidak pernah. Walakin hadza kama taqaddam, akan tapi ini sebagaimana telah lewat, min babi al-fard wa takdir. Dalam bentuk penyebutan ini fard wa takdir, takdirkan. Taruhlah gitu artinya. Taruhlah kalau seandainya malaikat itu ada yang berani mengatakan itu siapa gitu loh. Paham ya? Bukan berarti malaikat ada yang ngomong, itu enggak. Nah, taruhlah. Thayyib, taruhlah kalau seandainya hatta malaikat ada berani mengatakan seperti itu. Nah, barakallahu fikum, maka Allah Ta'ala membalas dengan neraka jahanam. Tapi kan enggak mungkin. Ini dalam bab apa? Al-fard wa takdir. Maksudnya ya, taruhlah kalau seandainya terjadi seperti itu, nah gitu loh. Ma'annahu muhalun wuqu'ihi. Bersamaan bahwasanya enggak mungkin terjadi kalau malaikat yang mengatakan seperti itu. Karena malaikat hamba yang paling apa? Paling dekat, dan malaikat adalah hamba-hamba yang diciptakan dari
cahaya, dan mereka mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka para malaikat itu enggak pernah bermaksiat, enggak pernah mengingkari, menolak terhadap apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka, para malaikat. Naam. Kemudian berikutnya, inni ilahun min dunih, ai min dunillah, sesungguhnya aku adalah ilah. Ilah maknanya ma'luh, ma'bud. Sesungguhnya aku adalah sembahan yang disembah selain Allah, ai ma'ahu, bersama Allah. Fadzalika nadzih jahannam. Maka yang seperti itu kalau seandainya ada, dan taruhlah seandainya mengatakan seperti itu, kami akan membalasi dia dengan neraka jahannam, ai khalidan mukhalladan fiha, kekal dan dikekalkan di dalamnya. Kadzalika nadzil zalimin, seperti itulah kami membalasi orang-orang zalim. Ai kullu man qala dzalik kainan man kan. Setiap orang yang mengucapkan, berani mengatakan seperti itu, siapapun orangnya, aku adalah ilah selain Allah, sembahlah aku. Nah, kalau ada orang ngomong kayak gitu, siapapun orangnya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi dengan neraka jahanam. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Jadi taghut yang kelima tadi apa? Antum? Naam, orang yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha dan mau untuk diibadahi. Naam, kita lihat. Li'anal ilahiyyata kullaha lillahi wahdah. Dikarenakan hak uluhiyah itu semuanya murni untuk Allah taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La tanbaghi illa lahu wahdah duna man siwa. Tidak layak, tidak selayaknya, tidak sepantasnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Sammahumullah ta'ala zalimin. Kenapa Allah Ta'ala menamakan perbuatan kesyirikan adalah zalimin, orang-orang yang berbuat kezaliman, yang melakukan kesyirikan? Li'anna syirka minadz-dzulmi. Sudah kita lewati ya. Karena kesyirikan merupakan bentuk kezaliman. Alladzi huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ingat-ingatnya, adz-dzulmu definisinya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Hafal nanti ya. Di bahasa Arabnya seperti itu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adz-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adalah al-'adl atau hikmah. Paham ya? Hikmah atau al-'adl definisinya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ini nanti tercatat nanti ya. Jadi al-'adl atau al-hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kenapa kok kesyirikan dengan kezaliman? Karena seharusnya dia menyerahkan ibadah kepada siapa? Allah Ta'ala, tapi malah dia serahkan udah berhala. Pada tempatnya enggak? Tidak pada tempatnya. Ini kezaliman. Kita lihat dalilnya. Li'anna syirka minadz-dzulmi, karena kesyirikan merupakan kezaliman. Alladzi huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi la'iqu bih, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau pada selain tempatnya yang layak baginya. Bal huwa adlamudz dzulmi, bahkan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena sudah kita lewati pembahasannya, yang namanya kezaliman terbagi menjadi berapa, Yusuf? Apa saja? Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah yang mana? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya, kama qala ta'ala an Luqman, sebagaimana Allah Taala berfirman tentang Luqman al-Hakim, rajulun salih, annahu qala li ibnihi, bahwasannya beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini yang seperti ini dihafal, ayat pendek seperti ini. Paham ya? Dihafal, inisiatif tercatat. Caranya ini caranya. Kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Dalilnya ini ya, tulis. Paham ya? Caranya gitu nanti ya. Dirangkum sendiri, diringkas agar apa? Agar terbiasa menghafal dalil. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Pendek, simple. Ya kan, orang munafik tempatnya di mana? Di kerak neraka, ya, di kerak api neraka yang paling bawah. Dalilnya mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pendek, simple. Seperti itu juga dihafal, ditulis. Caranya gitu. Nah, biar terbiasa, nah patokannya sandarnya itu dalil. Nah, barakallahu fikum. Ini, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Mafhum insyaallah ya? Jadi kesyirikan dinamakan kezaliman karena kezaliman terbagi menjadi 3. Yang paling parah, yang paling besar adalah dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man da'an nasa ila ibadati nafsih,
Adapun orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, kama taqaddamatil isyaratu ilaihi 'inda dzikri taghutis tsani. Sebagaimana sudah kita lewati isyaratnya pada penyebutan taghut yang kedua, fahuwa a'dzam mimman 'ubida wa huwa radin. Bedakan antara yang pertama, yang kedua dengan yang terakhir ini. Kalau yang kedua ngajak, ayo sembah aku. Ayo kamu nyembah aku. Nah, seperti ini apa? Yang seperti ini lebih parah daripada apa? Yang kedua. Kalau yang kedua yang terakhir ini bagaimana? Dia enggak ngajak, cuma disembah. Maksudnya, misalkan taruhlah ada orang, dia enggak ngajak untuk disembah, tapi orang nyembah dia. Nah, dia ridha, itu tauhid. Kalau yang pertama kemarin, yang nomor 2 kemarin, dia ngajak, ayo sembah aku. Ya, aku ini wali katanya. Minta apa saja aku turutin katanya. Paham ya? Tapi sabar sebulan 2 bulan katanya. Allahul musta'an. Yang pertama ini ngajak. Yang pertama ini lebih parah. Karena ngajak untuk disembah selain Allah Ta'ala. Yang kedua ini bisa dikatakan rusak juga, tauhid juga, cuman yang kedua ini dia enggak ngajak. Enggak ngajak tapi disembah itu loh. Paham bedanya? Paham bedanya enggak, Antum? Yang parah yang mana? Yang pertama. Yang pertama ngajak untuk ngajak orang lain untuk menyembah dirinya. Kalau yang kedua ini dia enggak ngajak, cuman disembah tapi dia ridha. Mafhum insyaallah bedanya ya? Semuanya dua-duanya tauhid. Wa hadza yasdur mimman yuqirru al-ghulu wa ta'dhim bi ghairi haqqin. Yang seperti ini biasanya muncul dari orang yang mengaku muncul dari orang yang yang menetapkan al-ghulu, yaitu sikap berlebihan, wa ta'dhim dan pengagungan tanpa didasari unsur yang benar. Jadi dia mengaku dirinya seakan-akan orang yang hebat, bisa datangkan hujan, bisa menolak bala, bisa mendatangkan petaka misalkan. Akhirnya dia ujung-ujungnya kayak gitu, sembah aku. Mintalah kepadaku semuanya aku beri misalkan. Allahul musta'an. Kita lihat ka Firaun, seperti Firaun, wa masyayikhadz dhalal wa nahwahum. Wa masyayikhadz dhalal wa nahwihim. Seperti Firaun dan para masyayikh sesat, dan yang selain mereka. Masyayikh di sini bisa masuk masyayikh sufiyah biasanya. Paham ya? Pembesar-pembesar orang sufiyah berlebihan yang mereka terkadang hingga mengatakan bahwasanya ilah itu loh, mengaku Allah dirinya karena akidah mereka sudah sesat, yaitu al-ittihadiyah dan al-hululiyah, sesat. Allahul musta'an. Kita lihat alladzina gharaduhum al-'ulu fil ardi wal fasad, yang mana orang-orang tersebut tujuan mereka adalah untuk berkuasa, merasa paling tinggi di muka bumi ini dan bikin kerusakan. Itu tujuannya. Allah musta'an. Wattikhadhuhum arbaban, dan mereka menjadikan rabb-rabb selain Allah Ta'ala. Wal isyraku bihim ma'allahi subhanahu, dan juga berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat sekutu atau istilahnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Mimma yahsulu fi barakallahu fikum fi apa itu? Apa jadi? Mimma yahsulu fi maghibihim wa ba'da mamatihim, dari perkara-perkara yang terjadi setelah matinya mereka atau barakallahu fikum ketika mereka enggak ada atau ketika setelah matinya mereka. Jadi mereka berani seperti itu. Ada orangnya ataukah enggak ada, mati ataukah hidup, Allah musta'an, dibikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama hukiya an ba'di a'immatid dhalal, sebagaimana telah dikisahkan dari sebagian para a'immatid dhalal, annahu qala man kanat lahu hajah falyati ila qabri. Allah musta'an. Jadi dinukilkan dari sebagian ulama dhalal, ulama sesat, mengatakan siapa yang punya kebutuhan maka hendaknya dia datang ke kuburanku. Bayangkan, posisi dia sudah meninggal. Sudah kita lewati pembahasannya orang yang cerdas. Nah, sebenarnya yang butuh itu orang yang mati atau yang hidup? Yang butuh itu yang mana? Yang masih hidup atau yang sudah mati yang butuh kita? Yang udah mati butuh kita, ya kan? Nah, butuh doa kita, bukan kita yang hidup malah butuh yang mati. Tapi orang-orang sekarang berbeda sekarang. Orang-orang datang ke kuburan, minta pesugihan. Nah, barakallahu fikum. Nah, minta pesugihan, baik dengan syarat-syarat yang ada unsur kekufuran, kesyirikan, bid'ah, nyembelih ayam cemani. Oh, ayam cemani antum Abdurrahman? Warnanya hitam semuanya, kakinya hitam, paruhnya hitam. Nyarinya susah sekali, tapi ada gitu loh. Paham ya? Nanti disembelih itu pun malam Jumat Kliwon. Antum juga enggak tahu kan Kliwon itu? Kliwon Wage Pon enggak tahu kan? Enggak masalah, enggak penting. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka itu seperti itu keyakinannya.
mencari pesugihan datang ke kuburan. Bayangkan, kuburannya enggak kenal siapa. Siapa membahas siapa kemarin? Mbak Potro. Kalau di kampung Mbak Potro namanya ya. Anak juga tahu siapa orangnya, cuman ma'rufnya seperti itu, datang ke kuburan minta pesugihan. Ini kisahnya hampir mirip kan? Para aimatud dhalal, para pemimpin sesat, ada di antara mereka mengatakan barang siapa yang punya kebutuhan datanglah ke kuburanku katanya. Wal yastaghits bi, dan beristighatsahlah denganku. Mintalah kepadaku gitu loh. Fa hadza wal iyad billah qad balaghal ghayata fil kufri wal 'inad wal istikbar wal fasad. Yang seperti ini berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencapai puncak kekufuran dan juga penentangan serta kesombongan dan kerusakan. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga perlindungan di dunia dan di akhirat. Ini tauhid yang keberapa tadi? Yang kelima. Tauhid yang kelima tadi apa? Yusha. Nah, barang siapa yang sembah dalam keadaan dia ridha. Adapun yang sebelumnya tauhid yang kedua itu lebih parah, yaitu mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Dua-duanya tauhid, cuman yang pertama itu lebih parah. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi matanya saja. Qala al-mu'allif wa sabahullah wa'lam anna al-insana ma yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Sahih. Sudah kita lewati dalilnya juga kan? Ketahuilah bahwasanya manusia tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus kufur terhadap taghut. Harus meninggalkan taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Maka barang siapa yang kufur meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu apa? La ilaha illallah. Mahum insyaallah ya? Naam. Lang fisamalah, enggak akan pernah terpisahkan, terputuskan. Wallahu samii'un alim. Dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ar-rusdu apa makna rusdu ini? Dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusd, ya kan? Naam, itu adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ghayy dinu Abi Jahlin. Paham itu ya? Ghayy itu adalah apa? Agamanya Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya? Yusuf. Yusuf antum? Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Syam. Naam, kunyahnya dulunya siapa? Abul Hakam. Naam, terbunuh pada perang apa? Perang Badar. Tahun berapa perang Badar? 2 Hijriah bulan Ramadan. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wal urwatul wuthqa, dan tali yang kuat itu maksudnya apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Ingat-ingat, la ilaha illallah dikenal dengan al urwatul wuthqa. Dikenal juga dengan kalimatut tauhid. Dikenal juga dengan kalimatut taqwa. Dikenal juga dengan kalimatul ikhlas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kalimat la ilaha illallah. Mahfuz salah ya? Naam. Kita lihat wahya mutadamminatun lin-nafyi wal isbat. Yang mana kalimat la ilaha illallah terkandung 2 rukun yang paling kuat. Enggak boleh terpisahkan, yaitu an-nafyu wal isbat. Apa itu nafyu? Peniadaan. Apa itu isbat? Penetapan. Maksudnya bagaimana? Peniadaan bagaimana? Ya, peniadaan apa? La ilaha itu nafyu, peniadaan. Maksud peniadaan bagaimana maksudnya? Jelaskan antum. Meniadakan seluruh peribadatan selain Allah Ta'ala. Isbat itu maknanya bagaimana isbat? Nah, menetapkan bahwasannya semua peribadatan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal isbat, 2 rukun. Syaratnya ada 8, enggak perlu disebutkan sekarang tapi diingat-ingat saja. Syaratnya ada 8. Masih ingat antum kan? Ayo, nanti insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Tanfi jami'an wa ibadah an ghairillah ini.
Ini perhatikan ini, nafi itu maknanya adalah tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillah. Meniadakan seluruh jenis-jenis ibadah dari selain Allah Ta'ala. Kemudian isbat, na'am barakallahu fikum, wa tusbit jami'a anwa'il ibadah kulliha lillahi wahdahu la syarikalah. Dan menetapkan seluruh jenis-jenis ibadah seluruhnya hanya murni untuk Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan sebab kenikmatannya, maka kebaikan-kebaikan pun sempurna. Barakallahu fikum. Ini matanya sudah kita selesaikan, tinggal baca syarahnya, kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.